Puji Tuhan, selamat petang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, yaitu Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Induk. Pada petang hari ini kembali kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Tapi sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama kembali terlebih dahulu masuk di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang sangat berkuasa. Kembali pada petang ini kami datang kepadamu dan kami mengucap syukur karena kalau kami ada sampai saat ini, itu karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kami semua. Dan Bapa, sebentar lagi kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang urapi kami. Sehingga kebenaran firman Allah yang kami akan dengar, itu akan menjadi berkat yang luar biasa buat kami. Sehingga kami terus dapat berjalan bersama dengan Tuhan karena kami tahu itulah yang Tuhan inginkan. Kami kerjakan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan, hamba juga minta urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Allah dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan sama-sama dengar firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada pada petang ini. Pada petang hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita akan sama-sama mempelajari dua ayat kebenaran firman Allah yang ada di dalam Alkitab yang kita punya bersama. Tepatnya di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 dan 58. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama. Dikatakan di sana, tetapi syukur kepada Allah. Ya. Ini ungkapan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia katakan bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sekali lagi ini satu ungkapan atau satu perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Sekali lagi saya baca ayat 57. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita. Kita ini berbicara tentang orang percaya. Jadi dia katakan, tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Baru saudara perhatikan pada ayat yang ke-58 di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini. Dikatakan di sana juga pada ayat 58, karena itu saudara-saudaraku ya yang kekasih. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka adalah umat-umat yang dikasihi oleh Paulus. Baru ayat ini tidak berhenti di sana, tetapi dikatakan di sana, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya, Paulus katakan pada jemaat yang ada di Korintus, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, yang kedua, Paulus katakan bahwa jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, yang ketiga, Paulus katakan pada jemaat yang ada di Korintus, dia katakan bahwa dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau saudara pelajari ayat ini, dikatakan di sana tetapi syukurlah kepada Allah.
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Ya. Artinya Tuhan mau menjelaskan kepada kita lewat ayat ini bahwa orang percaya pasti menang. Ya. Sekali lagi, orang percaya pasti menang. Atau dalam arti kata yang lain, orang yang memiliki Yesus itu pasti menang di dalam setiap perkara. Asalkan, ya, saudara kembali lihat di sini, asalkan mereka mau berada tetap di dalam Yesus Kristus. Jadi orang yang ada di dalam Tuhan sesungguhnya, dia sudah berada di dalam kemenangan. Ya, saya kira ini yang perlu kita pahami bersama. Sebab apa? Sebab kemenangan itu tidak mungkin kita peroleh di luar Yesus. Jadi kemenangan itu hanya kita dapatkan dari Yesus. Dan sekali lagi saya mau tekankan kepada kita semua bahwa ini yang harus kita ingat bersama. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh kemenangan. Ya, itu sebabnya betapa pentingnya kita hidup di dalam Tuhan. Ya. Mungkin hari-hari ini saudara menghadapi satu kesulitan yang sangat besar, dan akibat dari kesulitan yang saudara hadapi itu hidup saudara tidak tentram. Ya. Hidup saudara menghadapi satu kesulitan, tetapi saya percaya akhir dari semuanya itu saudara pasti menang. Sekali lagi, kalau saudara tetap berada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dijelaskan di sana, kalau saudara kembali perhatikan pada 1 Korintus pasal 15 ini, ayat yang ke-57. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi siapa yang ada di dalam Yesus, sesungguhnya dia pasti menang. Itu sebabnya karena engkau ada di dalam Tuhan, engkau tidak perlu takut lagi. Ya, kita tidak perlu takut lagi menghadapi segala situasi yang sulit. Saat ini kita tahu bersama bahwa dunia masih dilanda dengan COVID-19. Dan itu membawa satu kesulitan yang baru dalam semua orang. Ya, bukan hanya kalangan ini dan kalangan itu, tapi COVID-19 ini membawa satu kesulitan yang baru. Dan saya kira ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga menghadapi. Tapi yakinlah bahwa kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, kita menjalankan hidup ini seperti yang Tuhan sudah rencanakan kepada kita, kita menjalankan itu dengan baik, saya kira kita akan pasti diberi kemenangan oleh Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan pada saudara bahwa siapa yang ada di dalam Yesus, dia pasti menang. Itu sebabnya kita tidak perlu takut lagi menghadapi apapun. Karena sekali lagi Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita. Dan dilanjutkan di sana pada ayat yang ke-58, kalau saudara baca ayat 58 dikatakan di sana, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya. Mengapa di sini dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah? Mengapa Paulus menyampaikan itu? Berdirilah teguh, jangan goyah. Karena ada terlalu banyak hal-hal yang membuat iman percaya kita itu bisa goyah. Ada terlalu banyak hal-hal yang dapat membuat iman percaya kita ini rapuh. Ya, ada terlalu banyak. Ya, kembali lagi, COVID-19 ini membuat satu persoalan baru dalam kehidupan kita, baik secara pribadi,
juga rumah tangga, ya, dan mungkin pekerjaan, ya, itu mendatangkan satu persoalan yang baru. Dan kalau itu kita tidak singkapi dengan baik, itu bisa membawa satu masalah terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tapi pada petang ini saya mau katakan pada saudara bahwa saudara sebagai umat yang percaya kepada Tuhan sesungguhnya tidak perlu takut menghadapi semuanya itu. Sebab Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan pasti memberi kemenangan pada kita asalkan kita menjalankan kehidupan kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tetap di dalam kebenaran Tuhan. Ini yang perlu, ya, tetap di dalam kebenaran Tuhan. Ya, gereja kita ini dari munculnya COVID-19 di Indonesia, di Bandung khususnya, mulai saat itu kita tidak dapat beribadah lagi bersama secara tatap muka, ya. Kebanyakan kita ibadah online, ya. Saya kira itu juga memberikan satu hal yang baru sesungguhnya kalau kita dapat menanggapinya dengan baik, ya. Tapi itu juga bisa menjadi satu persoalan baru sekali lagi dalam kehidupan kita, dalam kita beriman. Bisa saja kita menjadi orang-orang yang percaya yang malas, ya, menjadi malas. Saya katakan pada jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Cabang Bandung, biarlah COVID-19 yang masih berkelanjutan ini kita ambil maknanya di dalamnya. Maknanya apa? Kita buktikan pada Tuhan walaupun kita berada di dalam satu kesulitan yang baru, kita buktikan pada Tuhan bahwa kita tetap, malah kita lebih giat di dalam menjalankan hidup kita atau melayani Tuhan dengan baik. Lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Lebih sungguh-sungguh lagi, malah hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya dengan adanya COVID-19 ini karena banyak ada di rumah, ya, saya justru mengambil kesempatan ini untuk saya lebih banyak berdoa. Ya, saya lebih banyak berdoa di rumah. Biasanya setiap hari saya pelayanan keluar, tapi sekarang karena kita dibatasi kegiatan kita, ya, jadi saya mengambil semuanya ini dengan saya banyak berdoa di rumah, karena saya percaya bahwa ini kesempatan yang saya harus pakai untuk membuktikan pada Tuhan bahwa apapun yang terjadi saya akan tetap di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi saya akan tetap memuji-muji nama Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan tetap menyatukan hidup saya hanya kepada Tuhan, ya. Karena saya percaya sekali bahwa dengan demikian maka hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan semakin hari semakin, ya, semakin disertai oleh Tuhan, bahkan juga mujizat Tuhan hari lepas hari kita akan alami. Saya mau ceritakan satu kisah atau satu kejadian atau satu mujizat yang Tuhan lakukan kembali kepada kami sekeluarga, ya. Pernah saya ceritakan pada saudara bahwa anak kami pada waktu masuk semester 7 karena COVID-19 ini kami mengalami sedikit kesulitan di dalam membayar uang semester, ya. Nah, kami menyatukan hati untuk berdoa bersama setiap hari. Kami coba untuk terus malah membuat hidup kami lebih dekat pada Tuhan. Dan saya secara pribadi juga terus berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan nyatakan satu mujizat di mana anak kami terpilih untuk mendapatkan beasiswa di mana dia kuliah, ya, pada semester 7. Dan kami sangat mengucap syukur tentang hal ini, ya. Baru kami berdoa lagi, dia masuk sekarang, dia sudah masuk semester 8, semester akhir, ya.
kami berdoa lagi, Tuhan, terutama juga saya secara pribadi berdoa lagi, Tuhan tolong anak kami ini sudah mau masuk semester 8 ya. Tetap kami harus membayar semester 8 ini. Kami terus berdoa dengan puasa, doa dan puasa. Saya mengambil doa secara pribadi juga terus menerus. Saya terlalu percaya bahwa kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu terus membangun hidup kita di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan terus menerus, ya. Saya percaya Tuhan akan memberi kemenangan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ini, ya. Akhirnya terus kami berdoa dan ada satu waktu di mana anak kami mendapat satu berita dari kampusnya bahwa anak kami kembali mendapatkan beasiswa semester 8 di mana dia kuliah. Dan di situ saya secara pribadi kembali mendengar itu. Secara manusia saya nangis dalam arti kata saya mengucap syukur, benar Tuhan, kalau kita terus hidup di dalam Tuhan, walaupun kita berada dalam satu kondisi yang sesungguhnya berat, tapi kita terus ambil itu untuk mendorong kita lebih hidup, lebih dekat lagi kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberi kemenangan. Dan benar saja, ya, semester 8 ini akhirnya anak kami kembali terpilih untuk mendapatkan beasiswa dari kampus di mana dia kuliah. Nah, baru kami, anak saya sama istri saya juga kembali berdoa bersama, mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas mujizat yang Engkau telah lakukan buat anak kami. Dan ya kembali lagi bahwa memang Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Ya, sekali lagi saudara harus ingat, selama saudara benar-benar hidup di dalam Tuhan, iman saudara tidak goyah. Saudara terus berjuang, malah semakin hari semakin giat di dalam melayani Tuhan, itu sebenarnya Tuhan sangat memperhitungkan. Ya. Atau itu kalau istilah saya itu sama dengan kita sedang membuktikan kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah mundur, justru saya akan mendorong diri saya untuk lebih lagi mencari Tuhan, melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Ya, istilah saya juga itu pembuktian dari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kita ini tetap ada di dalam Yesus. Ya. Kita ini tetap memuji-muji nama Tuhan. Ya. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini, ayat yang ke-58, dia katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, berdirilah teguh, jangan goyah. Apapun yang engkau hadapi, kondisi mungkin berat engkau hadapi saat ini sebagai orang-orang yang percaya, Paulus berkata, kamu gak usah goyah. Kenapa kita tidak perlu goyah? Karena kita punya Tuhan. Ya, kalau kita tahu bahwa kita ini umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan giat, di hadapan Allah, kita tidak pernah berhenti menyembah Dia, kita tidak pernah berhenti berdoa kepadanya, kita tidak pernah berhenti melayani Dia, kita tidak pernah berhenti menjalankan hidup ini seperti yang Tuhan mau. Kembali saya mau sampaikan pada saudara bahwa engkau pasti akan ditolong Tuhan, engkau pasti akan dipimpin Tuhan, engkau pasti akan mengalami mujizat Tuhan demi mujizat Tuhan. Dan saya kira kebenaran firman Allah ini kalau kita lakukan dengan segenap hati dalam hidup kita, maka sekali lagi apapun yang terjadi, kita pasti diberi kemenangan oleh Tuhan. Ya. Karena kembali saya baca pada kitab 1 Korintus pasal 15
ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan ya di dalam hidup kita dengan benar, dia katakan bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia. Artinya apa? Artinya Tuhan akan memperhitungkan itu, ya. Tuhan akan selalu menyatakan kuasa pembelaannya, bahkan berkat-berkat Tuhan akan nyatakan pada kita. Karena sekali lagi, karena kita tidak pernah berhenti ya untuk berjalan bersama Tuhan, giat melakukan segala apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Itu sebabnya kembali sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Allah ini, saya mau menyampaikan pada saudara sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan engkau pernah menyerah, ya. Jangan engkau pernah kecewa dalam menghadapi apapun. Tapi biarlah segala tantangan yang engkau hadapi saat ini, engkau pakai itu untuk mendorong hidupmu untuk lebih lagi giat melayani Tuhan, lebih lagi giat berdoa, lebih lagi giat untuk mempersiapkan dirimu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan pasti akan membela kita semua. Tuhan pasti akan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Bahkan Tuhan akan terus menyatakan berkat-Nya kepada kita semua sebagai umat-umat yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Allah yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua. Tapi sebelum saya mengakhiri penyampaian kebenaran firman Allah ini, saya akan kembali mengundang Bapak Ibu untuk kita sama-sama masuk di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk kembali di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang Maha Kuasa, kembali kami datang kepadamu dan mengucap syukur karena Engkau tidak pernah berhenti menyertai langkah hidup kami. Engkau tidak pernah berhenti memberkati kehidupan kami. Walaupun terkadang kami menghadapi kesulitan demi kesulitan, apalagi COVID-19 ini masih terus berkelanjutan. Tapi sekali lagi hamba percaya kami sebagai umat-umat Tuhan, Tuhan akan lindungi dari COVID-19. Dan hamba berdoa juga bagi semua jemaat, mungkin ada di antara mereka yang sakit, biarlah Tuhan tolong, jamah, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan mungkin juga ada di antara jemaat yang saat ini berdoa, bergumul atas semua persoalan yang mereka hadapi. Dan hamba berdoa juga biarlah dalam nama Yesus Tuhan selalu memberikan jalan keluar, jawaban di dalam setiap doa semua jemaat-jemaat. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman Allah yang singkat ini kepada kami semua, sehingga kami tetap terus memacu diri kami untuk semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.